Kalau kita lihat sekarang kan kita udah di penghujung bull market nih di tahun ketiga rally nih. Jadi ada kemungkinan tahun depan akan ada crypto winter ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda buat kita masuk di crypto winter nih. Tapi lucunya langsung dinaratifkan oleh CZ, Satoshi Nakamoto adalah Donald Trump. Wah, ini berarti ada kabar mengejutkan dan juga kabar positif dari central bank kita, Bank Indonesia, yang saat ini tengah mengembangkan dan ingin mengembangkan stablecoin sendiri ya. Stablecoin. Tapi kemarin tuh ada yang viral tuh. Apa tuh? Jadi trading crypto tapi dari versi ChatGPT, Oh, dari oke, Gemini. menarik. Coba kasih Kasih. Coba ya, bentar. Aku Mr. DT ini, Donald Trump ini suka membuat rumor, membuat rumor pasar. Rumor gitu. pasar dan udah waktu dekati tiba-tiba batal. Iya. Gitu. Kemarin berantem sama Cina sudah baikan. Nah, iya. Go Mike. Gua Radit, balik lagi di Ngobrol Kripto bareng SKI. Oke, kita balik lagi guys ke Ngobrol Kripto bareng SKI. Wah, di sini juga ada Mas Agil lagi nih dari episode berapa ya? 12 ya Mas Agil ya? Benar Ini. banget. Halo guys. Mas Agil ini apa ya? Compliance ya? Compliance, legal GR-nya Pakar ya, hukum. di sini. Sorry. Bisa dibilang crypto enthusiast lah di bidang hukumnya. Crypto Legal developer juga enthusiast bukan? juga dong. Bukan, Bukan, developer. crypto enthusiast doang ya. Crypto Legal enthusiast enthusiast aja juga bro. kali. Legal enthusiast juga. Iya legal enthusiast di bagian kriptonya lah. Wah, Kripto dan jadi dia perkembangannya. suka hukum Suka Mantap. dihukum. Hukum berarti. Beda dong. Maksudnya suka mempelajari hukum. Maksudnya gitu guys. Yes. Kalau di bagian sisi apa ya nih ya? Timur atau barat nih? Yes, Barat, dari barat ya. pojok biru. Ada Ki Bagas. Yap, Halo Kasih tau, Mike, apa guys. dia? seorang pakar, analis, Waduh. Dan juga master, well, Waduh. ya. bisa dibilang well juga Waduh. di bidang chartis lah ya. Di bidang chart Yang ya. disebutin Iya. berbanding terbalik. Jadi Bagas ini juga sudah memegang sertifikasi internasional. Nah, Wih. sorry nasional. Oh nasional, oh iya sorry. Nasional yaitu Nasional. RTA ya guys ya. Artinya itu apa guys? Wow. RTA itu Register iya, atau regular? Apa itu artinya RT itu? RTA itu certified untuk analis teknikal. Di Indonesia ya? Di Indonesia Dan lokal. lu udah Nice, mendapatkan nice. itu ya guys ya? Iya. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 2024. Oh, berarti pengalaman udah panjang banget ya. Udah Gitu kan. banyak. Udah 2 tahun sendiri gitu. Bener Cuman banget. kan untuk para Radit kan juga udah punya nih, bahkan lebih tinggi tuh. Bahkan Waduh, udah apa lebih tuh? lama juga tuh. Apa tuh? Jadi Apa tuh? ya kebetulan saya juga masih banyak belajar dari Ki Bagas gitu. Iya. Kebalik dong, saya yang belajar dari para Radit. dong. Anyway, kita Waduh. ganti topik ya. Anyway, so gimana kabar kalian semuanya teman-teman? Baik brother. Baik ya. Wah, Gimana Bro kayak- Michael? Aman? Everything's good Everything's kecuali good. market ya. Iya, Oke. iya. Ki Bagas aman ya? Sepertinya enggak kalau melihat marketnya enggak Waduh. baik-baik aja nih. Soalnya kemarin BTC sempat 99 ya? Sempat 98 bahkan. Oh 98 malah? Iya. Waduh, angka. Bahaya. Serem. Oke, lanjut ke topik Iya. berikutnya. Nah, oke. Jadi mau bahas apa dulu nih kita nih? Ini episode ke-17 kita bahas sesuatu yang seru-seru dong. Oke. Kayak banyak banget ya berita akhir-akhir ini bro ya. Bener banget. Dari Anyway, global sama Indonesia ya banyak banget ya. yes. Sebelum kita loncat ke topik-topik menarik, mungkin kita kasih promosi sedikit soal Samuel XR Studio Crypto Indonesia. Cakep. Coba dong dikasih gambar-gambar yang barunya. Buat para Skymates yang pengen viral, bisa bikin konten atau acara apapun di Samuel XR Studio. Wih, ini Nih, temanya lagi Coba diburu-buru ya. teman-teman lihat apa namanya? Apa sih istilahnya? Template-nya ya. Bisa- Background. Backgroundnya bisa berbagai Suasananya ya. macam suasana, Iya. bisa di gunung, di tempat-tempat yang eksotis. Bagus tapi ya, kayak Ultra HD gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu tuh datang ke Iya. ke Korea, Wow. maksudnya ke China Sampai atau suara ke airnya Japan. masuk nih ke kuping Iya, gue nih suara kedengeran. air. Kedengeran gitu. Iya kan? Real banget nih. Jadi Nah buat keren teman-teman- nih. Tempat buat healing ya. Buat chilling. teman-teman yang mau viral, hubungi Samuel XR Studio Indonesia. Oke, tapi kebetulan adminnya lagi AFK Ya. nih ya. Cukup. Lagi liburan nih adminnya Kayaknya cukup promosinya. Iya. Oke, kita balik lagi ke space ya berarti ya. Yap. Oke, market nih. Aduh, market ini nih dari hari ke hari menarik. semakin panas ini ya. Nanti Menarik. kita juga bahas soal perkembangan regulasi kita di Yes, Indonesia ya boleh. bersama Mas Agil ini. Pakarnya hukum dia. Nah, Wah, itu gitu dia. kan. Nah, kita dari market dulu deh, gas. Yap. Ki Bagas.
Bro Michael, kemarin kan kita ngelihat juga ya bahwa Bitcoin tuh turun sampai 99.000. Yes. Iya, Tapi sekarang udah balik lagi ya, Ada 103 sedikit ya. rebound di 103. FYI juga kita syuting ini di tanggal 6 November, 6 November, 2025. Jadi kondisi market saat ini Bitcoin lagi di 103. Mulai Gitu. sedikit recovery lah ya. Nah mungkin dari Ki Bagas mau di show dulu kan nih Coba keahlian teknikalnya. kasih. Coba dibantu naik dulu guys. Dibantu naik dulu nih. Ini dipaksa naik nih. Kasih sedikit analisanya dulu. Oke. Untuk Bitcoin ya, kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, mungkin kita mulai dari ya low time frame dulu. Jadi kemarin sempat drop cukup lumayan untuk Bitcoin. Jadi sempat nyentuh di level 99, hampir 98.000 bahkan. Nah kalau kita lihat dari price action, sebenarnya ini penurunan karena ya bukan salah satunya sih. Di sini aku melihat ada sebuah pattern yang cenderung bearish. Jadi di sini ada bearish flag. Dan kemudian target dari penurunan bearish flag ini udah tercapai sebenarnya. Jadi makanya di sini ada sedikit rebound untuk naik ke atas. Ini untuk low time frame ya gitu. Kemudian kalau kita lihat dari time frame yang sedikit lebih besar, sebenarnya penurunan ini tuh kalau kita lihat itu secara big picture ya, Bitcoin itu masih dalam kondisi uptrend gitu, dalam kondisi bullish gitu. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan EMA 50, Bitcoin itu masih di atas lah garis EMA. Jadi beberapa kali retest di EMA dan rebound 3 kali ke belakang dan sekarang ini sudah menuju EMA kembali di area sini. Jadi masih ada potensi untuk Bitcoin naik ke atas. Kalau kita lihat trennya belum ada konfirmasi perubahan tren lah jadi bearish gitu. Mungkin bisa dilihat juga yang weekly sama RSI-nya gimana? Oke, mungkin coba kita lihat. Kalau secara RSI ya, ini mungkin aku di sini aku lihat. Jadi kalau kita lihat sekarang kan kita udah di penghujung bull market nih di tahun ketiga rally nih. Jadi ada kemungkinan tahun depan akan ada crypto winter ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda buat kita masuk di crypto winter nih. Jadi kalau kita lihat di sini Bitcoin itu ada buat high dan higher high di sini. Jadi di sini cenderung naik. Cuman dari indikator RSI-nya ini cenderung membuat Lower high. Iya, lower high. Jadi ada bearish divergence di sini. Kemudian marketnya drop dan marketnya drop di sini. Dan di sekarang ini ada kecenderungan yang hampir mirip dengan kondisi saat itu. Jadi Bitcoin di sini ada high dan buat higher high. Cuman secara indikator RSI ini ada divergence juga. Jadi ini pertandanya mirip nih buat memasuki bear market di cycle sebelumnya. Cuman ini belum confirm karena trennya masih bullish. Ya kita tunggu aja. Coba guys, kalau nggak salah gue lihat di daily itu ada megaphone ya guys. Di daily, oke. Lihat guys, megaphone guys. Oke, kalau kita lihat megaphone. di daily, mungkin ini aku post kayak dulu. broadening gitu ya. Oke, jadi di daily juga ada pola megaphone atau broadening wedge. Jadi kalau kita lihat di sini, Bitcoin waktu penurunan kemarin sempat retest di area supportnya dan sekarang ada sedikit rebound. Jadi ini pattern yang bisa dibilang banyak orang yang nggak suka karena sideways yang cenderung lama dan expanding gitu. Jadi nggak menentu lah ini bakal naik atau turun. Menarik. Nah sekarang what to do nih guys buat teman-teman SkyMed nih kalau udah punya barang BTC dan kalau yang belum gimana nih? Apakah time to buy, time to wait, time to sell atau gimana? Kalau untuk teman-teman yang udah punya BTC, mungkin yang udah hold BTC dari lama, mungkin ya aku mungkin bisa saranin untuk TP sebagian lah 50%. Karena kita nggak tahu kapan bear market datang, jadi kita antisipasi aja selama Bitcoin masih di harga atas ya, apa salahnya kita TP sebagian buat antisipasi gitu. Karena kalau kita lihat time-nya Bitcoin itu di sini. Coba chartnya dong, keluarin. Oke, ini chartnya mungkin bisa dimunculin lagi. Ini kalau kita lihat dari periode halving Bitcoin ya. Jadi Bitcoin itu sejak halving bakal capai titik tertingginya. Di sini kurang lebih itu ada 500-an hari di cycle sebelumnya dan di cycle yang lalu juga hampir mirip dari Bitcoin halving sampai peaknya itu kurang lebih 500-an hari dan cenderung sedikit lebih panjang ya. Dan sekarang per hari ini 6 Oktober ini juga udah mencapai 500-an hari kalau kita lihat di sini. Jadi ini emang bentar lagi lah waktunya untuk bear market gitu. Cuman kalian harus waspada, antisipasi. Jadi kalau yang punya barang dari lama mungkin bisa TP sebagian. Tapi misalkan contoh gue udah terlanjur entry gitu di 106 gitu guys, atau di 105 gitu. What to do nih guys? Iya. Kalau atau di hold aja? Kalau untuk yang baru-baru masuk mungkin tergantung dari plan kalian ya. Kalau kalian invest untuk long term,
ya mungkin bisa di hold. Nanti sewaktu-waktu Bitcoin turun kalian bisa average down. Nggak bisa guys, gue one time buy doang sih. One time buy doang. Wah, Gimana, kalau guys? one time buy doang ini All emang in ya ceritanya. cukup riskan ya, karena kita di penghujung bull market dan kalau kita kehabisan peluru uang, kita nggak bisa average down. Jadi Nah. ada potensi buat kita nyangkut nih. Manage resiko lah ya. Iya betul. Oke, anyway, jadi itu ya teman-teman semuanya, SkyMed BTC memang agak sedikit shaken, tapi hati kalian jangan shaken ya. Jadi kita coba bahas dan kita coba kasih nanti beberapa alpha nih yang mungkin akan di-share sama Hati ya, siapa tuh? Bro Radit dan Bro Michael gitu kan. Ya udahlah kita lanjut aja ya. Silakan Bro Michael, ada yang mau dibanting lagi nggak? Iya paling mungkin kemarin kan sempat Bitcoin stay di 110-an lah ya. Terus dia down ke kurang lebih ke 104-105. Itu ternyata memang ada satu pemicu, yaitu salah satu OG atau whale di eranya Satoshi itu menjual kurang lebih 10.000 Bitcoin. Nah ini kan angka yang cukup besar. Ini kalau di rupiah, mungkin kalau di convert ke dolar itu sekitar lebih dari $1 billion lah. Gede ya. Lumayan gede. Nah terus uniknya adalah orang ini membeli Bitcoin di harga 1, sekian dolar per Bitcoinnya. Jadi memang he know something lah gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi memang nah si whale ini menjual secara bersamaan dan ternyata diikuti oleh para institusional investor. Jadi memang setelah turun ke 105 104 tuh ditusuk lagi sama investor ini. Iya. Kayak BlackRock dan segala macam jualan terus. Maka akhirnya jebol lah ke 100.000. Iya. Gue juga melihat dari market juga kemarin banyak yang kena liquid ya bro ya. Iya. Kalau nggak salah betul almost banget. 250 billion US dollar gitu. Wow, that's huge. Jadi, That's huge. ya ada liquidation still happening lah guys gitu. Yes. Bahkan benar. kalau nggak salah ya bro ya, jadi dari ada Bitcoin OG Well sama Uh-huh. Machi Big Brother itu juga kena liquidation juga right? Oh iya, si Match ini yang salah satu foundernya Board app. board ya klub Iya, gitu. Oh board iya. app ya, betul, gitu. Jadi mereka juga kena guys, jadi tetap hati-hati semuanya. Market masih belum stabil lah guys. Iya, Yes. belum stabil. Gitu. Dan kalau nggak salah yang si Bitcoin OG itu ya winning rate-nya 100%. Jadi Iya, memang ya stay humble lah kalau di market ya. Jangankan Bitcoin OG guys, jadi ada beberapa public figure lah ya, Waduh. anaknya Donald Trump. Iya, Yes. Barron Dia Trump. sudah mengalami konsekutif profit ya selama 14 kali ya. 14 kali Iya, berturut-turut iya, nih. Iya, tapi sayangnya di trading dia ke 15 kalinya itu kena liquid. Kena Jadi liquid. all the keuntungan sama modal dia semuanya habis ya guys ya. Wipe out lah Iya. ya. Berarti win rate-nya udah gak 100% lagi ya. Iya, itu was 100% tapi sekarang Iya. udah zero lagi gitu. Zero lagi. Iya. Nah kalau dari Bro Agil gimana bro? Mungkin ngelihat kondisi market itu apa yang dia harus lakukan ya? Gitu. Kalau dari sisi gua Bro Radit, Retail investor kali ya. iya point of view dari gua kan gue sebagai retail juga ya. Gue memahami bahwa Bitcoin ini investasi jangka panjang. Jadi gue melihat di sini ketika harga sedang di bawah, gue nggak melakukan aksi jual atau sell, tetapi gue akan beli dan tidak 100%. Jadi ketika nanti dia turun lagi, gue akan beli lagi, gue akan serok lagi. Jadi selama Bitcoin itu masih di masa-masa di bawah, itu kesempatan emas gue buat serok. Wah. Jadi ketika nanti harganya ada di atas, itu momen gue untuk menjual. Konsep investasi gue untuk Bitcoin seperti itu Bro Radit dan Bro Mike. Mantap. Jadi memang nggak langsung di hit one time sekali gitu Iya. ya. Jadi pastinya ada dollar cost averaging lah. Yes, ya. iya. Cicil-cicil gitu. Akumulasi terus sampai punya 1.000 Bitcoin. Gue ngomong-ngomong soal anaknya Trump ya bro ya. Iya. Ini juga masih seputar berita di US nih Oke. dari Donald Trump gitu. Kita kan tahu ya beberapa tahun kebelakang itu founder dari salah satu crypto exchange terbesar, Changpeng Zhao, CZ dari Binance itu. Itu kan sempat masuk penjara ya. Yes. Gara-gara accused for money laundering and Yep. everything gitu. Tapi beberapa waktu lalu nih, beberapa minggu lalu tuh langsung dipardon sama si Donald Trump. Jadi dimaafkan secara kasus-kasus sebelumnya dia Iya, gitu. iya, Dan iya, itu iya. membuat harga BNB sendiri langsung naik ya guys ya. Iya. Gitu. Jadi bisa dicek ya guys secara teknikal guys untuk BNB-nya guys. Untuk BNB oke. Ini jadi katalis yang menarik ya buat Iya. buat altcoin sebenarnya ya. Tapi lucunya langsung dinaratifkan oleh CZ, Satoshi Nakamoto adalah Donald Trump. Wah, ini berarti itu bener gas di episode sebelumnya Di gas. episode sebelumnya ya. Iya, lu kan pernah menyampaikan berspekulasi kan. Iya. Donald Lu Trump menyampaikan itu- Donald Trump itu Iya. adalah Kan kita nggak tahu juga tuh Satoshi bakal Nakamoto. valid apa enggak. Jadi Iya. Gitu. pertanyaannya sekarang adalah Apa tuh Apa Bro nih? Mike? siapakah Vitalik Buterin? nah
Kalau menurut gue ya Vitalik Buterin ya, nggak tahu deh, gue menurut Ki Bagas dulu deh. Waduh, Karena kan aku dekat. dulu nih. Iya, Apakah gitu. Vitalik Buterin yang udah ada sekarang atau Kalau karena aku sih dari percaya sih Vitalik Buterin itu ya Vitalik Buterin yang udah kita kenal selama ini, itu real Vitalik. Iya. Kalau menurut Pak Radit gimana nih? Kayaknya ada konspirasi lagi nih. Aduh, sebenarnya Vitalik Buterin itu tuh gue bingung ya, dia tuh sebenarnya AI manusia atau robot gitu kan. Soalnya at the same time nih ya, dia tuh ada di mana-mana gitu. Iya, Jadi iya, gue iya. sempat lihat ya di X gitu kan, di Twitter kan. Dia lagi lari di hotel gitu kan, dia lagi pacaran gitu kan. Iya. Jadi dia di mana-mana basically mana-mana gitu ada kan. ya. Jadi gue bingung juga tuh dia sebenarnya apa. Tapi dia salah satu founder ya, salah satu ini ya, project terbesar ya di ekosistem kripto Yes. gitu kan. Dan kalau nggak salah dalam waktu seminggu terakhir ini dia jualan token-token yang dikasih ke dia. Jadi kan memang dulu ada project-project yang ngasih token ke si Vitalik kan, supaya dapat exposure. Nah seminggu terakhir si Vitalik tuh jualin token-token itu. I see. Oke, silakan Gas. Oke, jadi kembali ke BNB ya. Kalau kita lihat BNB di sini udah cukup koreksi lumayan dari harga tertingginya sejak di harga 1370-an dan sekarang ada di harga 952. Jadi ada penurunan sebesar kurang lebih 30%. Jadi ini cukup dalam untuk BNB. Cuman kalau kita lihat di sini BNB ada sedikit rebound ya, hampir sama dengan Bitcoin karena ini ya cenderung untuk koin-koin yang big caps tuh memiliki kecenderungan pergerakan yang mirip dengan Bitcoin gitu. Kalau aku lihat di sini BNB sini tertahan di area demand level atau support level lah di sini. Jadi support sekitar 884 hingga 918. Jadi selama BNB masih di atas support ini kayaknya masih ada chance buat BNB itu rebound, tapi paling tidak ke resisten yang terdekat kurang lebih di sini sekitar ya kurang lebih $1.000 lah. Oke. Cuman kalau kita lihat di sini sebenarnya ada double top ya di sekitar ini dan penurunan dari double top sendiri sebenarnya juga udah terpenuhi nih di area support 800 atau 900-an ini. Jadi Tinggal tunggu konfirmasi lagi tinggal ya. tunggu konfirmasi, kemungkinan dia bakal ya naik ke resisten terdekat di kurang 1.000 gitu lah. Oke, I jadi see, I rebound see. lah ya. Ya ada potensi buat rebound. BNB or Aster gas? BNB or Aster, oke. Kalau aku lihat sepertinya Aster ada kemarin sempat rebound karena CZ sendiri kan mengumumkan dia beli Aster dengan duitnya sendiri Iya. gitu. Oke, Coba kita cek ya. menarik juga. Memang statement CZ ini sedikit kontroversial karena dia bilang buying Aster terus kan. Iya. Cuman ternyata statement ini tuh mirip dengan statement Somebody Siapa di tuh? beberapa tahun yang lalu. Oh, siapa tuh? Spill dong. SBF. Oh. Nah kemarin tuh jadi ya gosip-gosip tipis lah. Tapi benar-benar ini aset kripto ya kalau yang gue lihat ya. Spekulasi-spekulasi itu banyak sehingga bisa memperubah arah harga ini bisa turun atau naik. Iya. Karena memang faktor-faktor yang membuat aset kripto itu naik atau turun banyak hal ya bro ya ternyata. Iya. Jadi ya semuanya ya bahkan dari siapapun bisa create the narasi gitu kan sekarang Yes. gitu. Kayak tiba-tiba Aster datang, Iya. and then tiba-tiba si CZ bilang Donald Trump itu adalah si Satoshi gitu Satoshi. kan. Ya everything bisa di make lah narasinya gitu. Oke, coba kita lihat chartnya. Oke, untuk Aster. Oke, ini dia chart dari Aster. Jadi Aster udah turun cukup dalam kalau kita lihat di sini dan kemarin waktu ngumumin dia kalau dia beli Aster di 2 November awal November sempat pumping lumayan Aster kurang lebih 30% dalam satu hari, cuman setelah itu ada koreksi cukup lumayan juga. Kalau kita lihat di sini Aster sempat naik lagi dan cuman di sini Aster sedikit tertahan dekat-dekat di area resisten gitu ya. Kalau kita lihat dari struktur marketnya sih Aster ini cenderung masih untuk downtrend ya karena kalau kita lihat di sini ada di sini low, high sama buat high yang baru, cuman di sini nembus lower high buat lower low, sorry di bawah sini dan selama Aster nggak bisa membuat higher high kembali di atas ini ya kemungkinan di sekitar level sini Aster ada koreksi lagi paling tidak mungkin ke support di bawah sekitar 0,8. Kalau kita lihat secara big picture-nya Aster ini trennya masih turun lah. Jadi masih turun trennya ya. Iya, cenderung masih. Gitu. Tapi gue jujur bingung ya bro ya, kalau kita liatin kondisi market ya sekarang kan, itu not only marketnya lagi down juga, tapi lagi banyak hack nih yang berkeliaran gitu. Iya. As you guys know juga kan kemarin Balancer juga kena hack kan, almost like 100 Iya, juta iya, dolar iya. gitu loh. Dan mungkin Bro Michael ada yang mau di-share gak terkait itu? Yap, ini Balancer kan adalah salah satu platform yang DeFi yang cukup menarik ya sebenarnya. Cuma memang kejadian hack ini cukup menyita perhatian karena sebenarnya Balancer ini bukan project abal-abal, jadi bisa dibilang ini salah satu project unggulan lah di jaringannya Ethereum.
Terus satu lagi yang jadi concern adalah ternyata si Balancer ini udah diaudit oleh 11 firma security yang gede-gede gitu. Jadi ini jadi pertanyaan banyak orang, kalau ini aja ya teknologi yang udah diaudit banyak ahli masih bisa kena, what's wrong? Kayak gitu. Coba mungkin sambil dicek juga chart balancernya supaya kita bisa lihat nextnya mau kemana sih Balancer ini. Coba dibantu naik guys. Apakah akan ada recovery ataukah memang ini jadi tren berikutnya seperti yang udah-udah. Tapi memang gitu ya, kalau kita udah mau masuk bear market pasti ada aja yang collapse. Ada aja yang bener collapse. Banget. Jadi ini kemarin gue lupa tuh apa, Mike, yang terakhir kali dia langsung shutdown operation tuh. Kadena kan. Yes, benar banget. Jadi ya persiapan bear market guys. Yes, gitu. jadi mungkin dalam beberapa let's say minggu atau bulan ke depan akan ada news-news yang bisa dibilang unpredictable ya. Mungkin mengagetkan juga gitu kan. Nah, sambil itu coba kita lihat chartnya Balancer. Balancer itu BAL ya tikernya, BAL USD. BAL. Nah, kalau nggak salah dia sampai turun 50%-an. Oke, jadi kalau kita lihat mungkin kita coba dari exchange lain kali ya. Mungkin dari Maxi aja mungkin. Oke. Jadi kalau kita lihat Balancer ini, jadi kalau chartnya emang ngekor banget ya. Volatile banget ya, jadi ngekor ke atas, ngekor ke bawah. Pasti ini orang-orang yang main futures ini banyak yang kena liquid di koin ini kan. Maupun long atau short pasti ya potensi kena liquid gitu. Jadi kalau kita lihat di sini Balancer beberapa hari yang lalu itu sempat turun lumayan, di sini 20-an%, tapi kalau kita lihat dari kasus yang 10-10 kemarin udah turun hampir 50%. Dan kalau kita lihat untuk ke depan sepertinya tren penurunan dari Balancer ini masih akan berlanjut. Jadi dari struktur marketnya konsisten buat struktur market downtrend. Jadi di sini low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, di sini lower low, di sini lower high, dan ini ada potensi buat lower low kembali. Discordnya gitu. dimatiin dulu guys. Oh iya, Discord kelihatan nih ya. Guys. Ini kayaknya grup-grup huruf kebalik atau gimana tuh? Wah. Bahaya juga ya. Bahaya juga nih ya. Jadi masih downtrend ya guys ya, Balancer ya? Untuk Balancer ya masih downtrend, ya, apalagi ada berita hack gitu ya. Hack. Jadi ini news lah untuk Discoin gitu. Jadi sell ya berarti ya, kita jangan sampai beli ya. Iya. Anyway, kita balik lagi ke berita mancanegara. Di bahasanya udah kayak presenter TV gue. Lokal, berita lokal teman-teman semuanya ya. Ini baru came in minggu lalu. Jadi di sekitar bulan akhir Oktober itu atau di awal November, correct me if I'm wrong. Jadi ada kabar mengejutkan dan juga kabar positif dari Central Bank kita, Bank Indonesia, yang saat ini tengah mengembangkan dan ingin mengembangkan stablecoin sendiri ya. Stablecoin, mungkin gitu ya ditampilin. Jadi ya coba ditampilin dulu deh. Jadi stablecoin di sini menarik ya. Jadi bukan not only backed by rupiah, tapi juga di backed by I think SBN ya kalau nggak salah ya. Bonds gitu. Jadi itu menjadi hal yang menarik lah untuk stablecoin Indonesia ini masuk gitu. Nah mungkin daripada gue nanya dan blunder gini, mendingan gue langsung lempar ke pakarnya aja nih, Bro Agil nih. Kira-kira gimana Bro Agil tanggapanmu terkait dengan ini? Oke, thank you Bro Radit. Jadi kita harus tahu dulu nih teman-teman, stablecoin itu apa sih? Dan yang akan rencana dibikin oleh Bank Indonesia itu apa? Jadi as far as I know, jadi stablecoin ini sebenarnya adalah stablecoin yang dari Bank Indonesia adalah mata uang digital yang 1:1 dengan fiat rupiah. Ya tentunya ini adalah bentuk aset kripto yang terintegrasi ke blockchain. Tapi yang perlu kita ketahui, harapannya ini yang saya analisis adalah sebagai alat pembayaran yang sah, tapi ini perlu dicermati lagi karena untuk saat ini pembayaran yang sah itu hanya fiat rupiah. Kalau rupiah digital itu mesti digarap lagi, yang tentunya nantinya akan keluar lagi nih peraturan terkait dengan rupiah digital tersebut kalau memang sudah keluar ya secara resmi rilis. Dan yang pastinya untuk saat ini, hingga saat ini rupiah digital itu masih tahap penggarapan di OJK. Karena yang pertama itu di fase pertama masih ada penggarapan dari via blueprint. Jadi Bank Indonesia mengirim blueprintnya ke OJK. Dan lalu di fase kedua ini yang saya lihat itu masih tahap sandbox, uji coba. Dan simulasi penerapannya mau seperti apa. Karena kalau kita bicara dengan stablecoin, itu luas ya, seperti USDT dan USDC itu kan bisa sebagai pairing ataupun alat
pengiriman aset kripto. Yang tentunya kita harus lihat dulu ini underlying-nya si rupiah digital apa. Kan katanya SBN ya, surat berharga negara. Nah, itu harus dilihat juga. Kalau memang ingin kurang lebih seperti USDT, berarti kita harus punya jaringan blockchain tersendiri. Di mana kan USDT itu kan pakai ERC20. Iya, pakai Ethereum ya. Ethereum. Dan kalau rupiah digital ini apa? Makanya ini mesti sangat kompleks sih yang harus dipersiapkan dari Bank Indonesia ke otoritas jasa keuangan. Tapi yang paling penting adalah ini saya sambut baik karena inovasi keuangan digital yang didorong Bank Indonesia sangat positif ya untuk di dunia blockchain ini, karena kita kan boleh terbuka untuk Web3 yang semuanya terkoneksi, terintegritas oleh sistem blockchain. Dan tapi balik lagi karena kita pengawas dan regulatori adalah OJK terkait dengan sektor IAK-DAK, inovasi aset keuangan digital dan aset kripto yang tentunya mesti perlu di make sure tentang white paper dari stablecoin rupiah digital ini. Dan harapannya dengan adanya rupiah digital kita semakin kuat di dalam keuangan digital Indonesia, supaya yang saya pikir adalah supaya Indonesia ini bisa terdepan lah dalam inovasi keuangan digital. Dan sekali lagi manfaatnya untuk masyarakat luas. Seperti itu. Jujur gue kaget sih. Waktu itu ada announcement kalau misalkan BI akan ngedevelop stablecoin sih. Gitu. Kaget sekaligus juga mempertanyakan karena kan memang kalau nggak salah ya sejak tahun 2022 itu ada yang namanya proyek Garuda, itu kan masukkan CBDC gitu stablecoin kan. juga. Gue kira tuh pas mereka announcement itu sama gitu proyeknya, yang proyek Garuda yang mau digarap lagi gitu kan. Ternyata beda. Gitu. Jadi mungkin Bro Agil pernah ngekspor nggak Bro Agil terkait dengan proyek Garuda ini? Pernah. Tapi karena CDBC juga cakupannya luas, proyek Garuda ini satu dan lain hal, saya nggak tahu kenapa proyek Garuda ini nggak dilanjutkan. Tapi terakhir itu kan saya menghadiri acara dari OJK dan BI dan Kementerian Perekonomian tentang FECD X-IFSE dilakukan di JICC. Menurut Pak Hasan Fauzi, untuk saat ini yang dikembangkan adalah stablecoin-nya, yaitu berupa rupiah digital. Itu tentunya saat ini masih di fase 1 dan 2. Satu kemarin sebenarnya sudah dalam pengamatan blueprint dan pengecekan blueprint-nya sudah oke, dan sekarang lagi tahap sandbox atau uji coba. Tentunya bagi kita crypto enthusiast menyambut baik. Karena dengan adanya ini berarti Indonesia melalui Bank Indonesia ini mulai melek lah dengan keuangan digital. Karena gini bro, kalau kita sekarang udah melek dengan keuangan digital, sekarang apa-apa QRIS. Pembayaran QRIS. Dan ini adalah satu langkah yang bagus menurut saya ketika stablecoin ini akan digarap dan akan di launching segera. Dan itu harapannya bisa berdampak positif. Dan sekali lagi keuntungannya atau manfaatnya untuk masyarakat luas. Oke, jadi memang kita nyari benefitnya lah ya dari CBDC ini. Kayak gitu. Stablecoin. Tapi sekarang ini stablecoin. Inovasi stablecoin rupiah digital. Tapi tentunya nanti ketika ini udah resmi di launching gitu ya, nanti ketika sudah ada hasilnya, yang pastinya harus ada dasar hukum yang mengikat karena ini konteksnya sudah rupiah digital. Bukan lagi rupiah fiat. Karena stablecoin saat ini masih sebagai aset ya berarti. Aset, iya. Soalnya kalau kita bicara stablecoin saat ini kan kita USDT dan USDC, dia kan bisa sebagai pairing sekaligus alat transfer aset kripto. Dan kita lihat dulu nih, rupiah digital itu tujuannya mau kemana? Kalau memang 11-12 seperti USDT dan USDC, itu harus dilihat lagi underlying-nya. Karena perbedaannya adalah USDT dan USDC itu milik perusahaan swasta. Betul, iya. Kalau rupiah digital kan pengen digarap government, makanya kita harus lihat juga ini. Ayo dong kasih applause dulu dong buat government kita guys. Keren ya. Gila, kaget sih gue waktu itu ada berita itu kan. Jadi kita memang bukan jadi yang terbelakang lagi ya soal crypto innovation gitu kan. Jadi dari government sendiri juga mendukung. Not only mendukung tapi juga mereka create the product. Create the innovation gitu. Ya hopefully banyak project-project Indonesia juga yang bisa disupport lah ya. Baik sama pemerintah, sama exchange juga dan sama beberapa funders lah orang yang membiayai project itu. Dan kemarin juga OJK udah sounding tokenisasi aset kripto yaitu berupa emas. Nah itu juga udah bisa diperjualbelikan di Indonesia dan dampaknya kita bisa lihat juga ya. Biasanya kan kalau emas itu ketika kita melakukan pembelian itu harus di harga lumayan besar. Karena dia mainnya gram kan. Tapi kalau kita bicara tokenisasi aset emas itu bisa kita beli dengan harga kecil gitu. Tergantung nanti eskalasinya setelah kita dapat itu 0, sekian. Jadi sekali lagi keuntungannya itu memang dimanfaatkan oleh retail seperti kita, masyarakat yang ingin tetap
berinovasi dan tetap mencoba keuangan digital ini di era 2025 ini. Bullish ya, bullish for Indonesia ya berarti ya. Bullish ya. marketnya Bullish nggak guys? Hopefully bullish. Hopefully bullish. Udah pasti bullish. Udah pasti Oke. bullish. Kita optimis guys. Jadi oke, Bro Michael ada lagi nggak? Ya, memang kita loncat ke hal yang lain. Jadi memang di kripto ini kan meskipun market lagi bullish, cuman ternyata ada beberapa naratif yang lagi hot nih 2 minggu terakhir. Jadi salah satunya adalah X402 protokol. Ini adalah eksperimen dari Base, dan ternyata eksperimen ini disambut baik oleh para developer di Web3 atau cryptocurrency. Jadi memang pada akhirnya token-token yang terkait dengan X402 ini pada naik semuanya ya. hampir 3 digit lah. Kabarnya ya bro, kalau di dunia per IP-an X402 ini itu merupakan, gue nggak tahu ya karena ini bahasa teknologi banget kan, tapi itu merupakan kode yang selama ini udah ada tapi nggak pernah dipakai. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau gue bisa jelasin, imagine aja kalau misalkan let's say nih lu lagi ke website apa gitu kan, lu pengen baca buku gitu, tapi si orang yang punya website ini tuh melakukan subscription gitu. Let's say untuk lu mengakses semua bukunya, lu harus membayar let's say $100 atau lu harus membayar $200 gitu. Nah si X402 ini itu basically itu dia memperbolehkan lu untuk membaca satu artikel aja dengan membayarnya itu di sharing gitu loh. Oke, jadi pay per view gitu ya? Pay per view gitu. Jadi let's say lu buka link apa, lu pengen baca ini aja, ya udah lu bayar segitu, tapi bayarnya tuh kayak ya setengahnya dari itu, bahkan 1% gitu dari subscription kita ingin gitu loh. baca apa ya itu yang kita Betul, kita bayar, kita bayar gitu. itu. Kita nggak perlu istilahnya kita nggak perlu langganan full gitu kan. Iya. Ini teman-teman IT ini harus bisa translatein lebih jago lah dibanding gue ya. Gitu kan. Ini menarik karena setiap orang bisa akses berbagai jenis layanan yang berbayar gitu ya. Dengan harga yang jauh banget. Diskon ya. Jauh diskon dan jauh lebih murah gitu. Jadi, karena let's say kalau gue udah daftar nih, let's say gue daftar ke suatu platform. Tapi gak semuanya gue bakal baca gitu loh. Iya benar. Jadi percuma juga kan, sayang kan. Itu dia kayak teman-teman langganan let's say video streaming atau apa gitu. Ya teman-teman bayar hanya untuk nonton satu video aja. Gak perlu bayar semua yang gak mungkin kita tonton juga gitu kan. Benar. Ini terobosan yang luar biasa sih dari Base Ecosystem. Terobosan sekaligus sama harus dicek juga nih sama pembuat situsnya ya, sama pembuat webnya ya. Karena kan kok bisa gitu kata pembuat webnya kan. Terus yang jadi kejutan adalah memang ada salah satu project Indo yang ternyata outstanding di naratif ini. Kayak gitu. Nah, nanti teman-teman cari tahu lah projectnya apa. Apa dong, spill dong sini dong. Huruf aja. Kapital depannya J lah. C. Kapitalnya depannya J. Oke. Lokal ya Indonesia berarti ya. Yes, benar banget. Ini kalau di dunia X402 ini cukup bagus lah, maksudnya secara kualitas layanan dan segala macam bagus kok. Iya. Oke, kita lanjut ke naratif berikutnya yang akan menggeser atau mungkin bisa jadi bisa menyamai level naratifnya AI ini. Adalah robotics. Wah, ini lagi hot banget. Ya, jadi kurang lebih mungkin hampir 2-3 minggu yang lalu Elon pernah bilang bahwa mereka lagi mengembangkan robot yang bisa operasi. Nah, ternyata sekarang ini orang-orang udah bisa pada pesen robot yang bisa ngejalanin hal-hal yang bisa kita lakukan di day to day ya. Iya, day to day. Iya. Ini jadi, ini beberapa influencer Indonesia juga ada yang beli loh. Wow. Untuk ini. Ini kalau nggak salah ini 300 juta kan. Jadi udah ada yang mesen juga di Indonesia gitu. Kayaknya sambal kripto butuh satu kan. Sorry gua agak. Ini menarik karena ternyata industri robotics ini secara di luar dugaan tuh ternyata mengejar AI juga gitu. Dan bahkan real world use case-nya itu udah bisa dibagai. Nah, ini hook question nih Mike. Waduh. Menurutmu apakah robotik ini bisa menguasai dunia? Ini pertanyaan jam 2 pagi nih guys. Sama seperti AI yang udah mulai bisa melakukan transaksi sendiri tanpa perintah. Gue yakin mungkin 10 tahun ke depan robot ini udah bisa umum lah di let's say di jalanan atau di tempat-tempat publik umum lah gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi memang gimana ya bilangnya ya? Tapi kemarin tuh ada yang viral tuh. Apa tuh? Jadi trading kripto tapi dari versi ChatGPT, dari Gemini. Coba kasih gas. Coba ya, bentar. Aku
coba Jadi ada training competition ya Yes. yang dilakukan oleh AI. Yes, benar banget. Gitu. Sebagai Websitenya pengguna ChatGPT, iya tentunya kecewa ya Iya. melihat ini. Down ya dia. Iya. mungkin bisa kita coba cek nih. coba cek. Bisa tampilin. Tapi nah, bentar, sebelum jam ke situ bisa nggak? Kan tadi kan gue nanya ke Bro Michael kan, Yes, gue iya. cuma nanya ke Ki Bagas deh. Nah. Kira-kira apakah robotik bisa menguasai dunia, Gas? Waduh. apakah robotik bisa menguasai dunia? Jadi kayak di film-film like Avengers Age of Ultron Wah. gitu kan? Kalau menguasai dunia kayak seakan-akan tuh menggantikan peran kita sebagai manusia. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa tergantikan, Ya. tapi at the end tetap robot itu kan kita yang kendali. Oh. Mungkin ada beberapa lini sektor lah kehidupan yang robot ini emang bisa menggantikan, cuman tetap dioperate by human gitu. Jadi kita tetap gunakan robot, gunakan AI buat bantu ya day to day kita gitu. Jadi mungkin kalau menguasai dunia mungkin tidak mungkin, cuman kita memanfaatkan lah untuk kehidupan sehari-hari di bidang apapun gitu. Tapi kan ini AI ya, AI kan artinya dia selalu belajar gitu Iya, kan, kayak iya. machine learning gitu loh. Melakukan Jadi mungkin nanti ada kode-kode kayak X402 gitu kasih datang Tanpa kan. perintah. Tanpa perintah tiba-tiba I'm gonna rule the world. Wah. Avengers Age of Ultron gitu. Nah kira-kira udah disiapin apa nih guys secara teknikal guys? Waduh, question apa secara teknikal Aduh, ini. aduh. Anyway, ini yuk kita bahas ini yuk. Oke. Jam. Mungkin bisa di zoom sedikit ya. Oke, kita zoom sedikit. Gue mikir dikit nih. Nice, terus. Atau mungkin taruh depan kali ya, agak Oke, kelihatan ini. Coba di Nah, ini. mantap. Oke, coba Wah. kasih. Wih, disalip lagi tuh DeepSeek tuh. Ya. Iya. Hebat loh. Wow. Yang ungu siapa menarik. tuh guys? Yang ungu ini ada apa nih? QN3. Oh, I see. Q&A. Oke, jadi FYI teman-teman semuanya, jadi ini ada dari Alpha Arena, itu membuat trading competition tapi berbasis AI. Yes. Jadi masing-masing AI itu dikasih duit 10.000 US dollar. 10.000. Dari tanggal berapa tuh guys? Oktober 15 ya itu Ini kalau nggak salah Oktober 18. Oktober 18 ya. Jadi ini untuk men-track nih kira-kira performance dari masing-masing AI dalam hal trading itu kayak gimana gitu loh. Jadi ya kita lihat ya bahwa yang warna ungu ini, tadi apa guys namanya guys? Sorry guys? Quants ya. Iya, Quants itu sekarang lagi leading ya dibandingkan yang lain. Nah, padahal beberapa waktu lalu tuh DeepSeek. DeepSeek sempat Iya. sempat Ya. tertinggi, dia bahkan dari 10.000 sampai jadi 22 ribuan dari DeepSeek. Cuman karena market juga menurun, makanya performanya dari Iya, semua AI juga menurun. Jadi ini bisa jadi referensi teman-teman juga ya, Skybase Iya. juga ya kalau misalkan pengen pakai AI nih yang memang khusus buat trading tuh yang mana Nah, gitu bagus kan. yang mana nih, kita bisa jadikan ini buat Membantu indikator lah, kita. membantu Iya. lah kita sebaiknya pakai yang mana. Tadi Jadi Bro Agil sampaikan ChatGPT ini agak sedikit apa nih Bro Agil? Nah, wah ini sebagai agak pengguna rungkap ya, ChatGPT kalau kita untuk- lihat nih hasil dari ChatGPT ini dia paling bawah nih dibandingkan AI yang lain. Itu menurut pandangannya legal gimana? Iya. dari duit 10.000 US dollar sekarang jadi 3.700 nih. Jadi itu ada udah penurunan 70% hampir 70% nih. Hampir Nah, 70%. Performance-nya jadi sebagai ChatGPT. pengguna ChatGPT Iya. yang hashtagnya terus belajar. Terus belajar. Iya. Oke. Kan? Saya agak kecewa dengan perolehan rankingnya dia Waduh. paling bawah. Tapi ya kita tidak bisa pantau juga ya karena kan namanya market itu kita nggak bisa tebak. Iya, unpredictable. Tapi kalau kita lihat coba kalau kita lihat lagi, Yep. sebenarnya ada keunikan. Jadi memang dua AI lainnya, let's say DeepSeek dan apa satu lagi itu? Quants. Quant. Itu dia unggul di long. Iya, Sorry di short. Oh di short. Sedangkan si ChatGPT dia unggul kayaknya di longnya deh. Di longnya ya. Iya. Dan kebetulan market memang lagi shaken gitu, Yes. shaky gitu ya. Jadi Benar mungkin banget. ChatGPT ini agak underperform gitu. Ini semenjak ini bro ya, kan kemarin gue lihat itu DeepSeek kan, yang Iya. paling tinggi kan ratingnya kan. Semenjak itu gue pakai Beralih DeepSeek nih, sekarang. jadi DeepSeek nih. Gue awalnya pakai ChatGPT sama Gemini loh gitu kan. Jadi ya I think DeepSeek, tapi gini ya bro ya, masing-masing AI itu punya fungsinya tersendiri Yes. gitu kan. Benar Mungkin banget. DeepSeek memang jago untuk trading, mungkin ChatGPT jago untuk prompting atau apa gitu, Yes. kita nggak tahu juga gitu. Jadi Ada memang fungsinya ada masing-masing. spesialisasinya. Karena contohnya misalnya kalau Gemini misalkan karena dia punya data yang luas di Google dan dia juga part of Google, ya dia punya bisa akses lebih jauh soal data-data yang ada di Data- Sampai-sampai nyari makan malam harus di mana nih? Nah, Nyari restoran itu terdekat dari dia. kantor gitu kan. restoran terdekat dari kantor melalui Gemini. Gemini. Dapat nggak tapi dapat ya? Dapat cuma tetap 1 kilo 2 kilo ternyata. Capek juga. Jaraknya. Iya, ujung-ujungnya Iya, ya iya, iya. ayam bebek. Tapi ini menarik karena
Waduh. Ayam bebek Meteor guys. Di Iya, sebelah kanan kita guys. Itu kita support UMKM juga ya. Ini Sarung Danun kita promosi ini. Yes, tapi menariknya adalah bahwa ternyata sektor keuangan ini udah mulai bergeser banyak ke sana. Jadi pada akhirnya mungkin para hedge fund atau firma-firma keuangan yang let's say fokusnya di trading atau short investing gitu kan. Jadi mereka kayaknya mulai memanfaatkan AI ini nih untuk bisa outperform lah di market, entah itu dalam kondisi bullish atau bearish kayak gitu. Karena kan kalau by human kayaknya kadang ada banyak errornya juga kan ya. Karena kan human tuh ada feeling ya namanya. Yes, ada perasaan gitu kan. Jadi takut untuk melakukan eksekusi karena wah feeling saya ini kok naik gitu kan. Saya udah loss banyak, saya gak berani entry lagi. Padahal bener analisanya gitu kan. Jadi ragu. Jadi ragu Kayak gitu. gitu. Makanya let the AI do it gitu. Iya. Bahkan ada di beberapa negara itu kayak wali kota, kayak untuk election itu dipilih pakai AI gitu. Waduh. Bahkan kalau nggak salah ada menteri atau apa gitu di mana Itu dia keren pakai sih, AI gitu loh. itu keren Hakim sih. kalau nggak salah ya. Hakim pakai AI. Hakim AI. Jadi biar biar smooth, transparan juga gitu kan. Biar dia nggak punya keberpihakan ketika mengambil keputusan Iya. gitu kan. Jadi menarik sih. Kayak gitu. Menarik. Nah, ternyata ya memang gimana ya? Jadi Sampai menghela napas dia. Kenapa tuh? Jadi industri ini selain tumbuh begitu cepat di dunia internasional, ternyata di dunia, maksudnya di nasional juga ini mendapat perhatian khusus daripada tokoh-tokoh publik dan salah satunya adalah Wakil Presiden Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan statement bahwa anak-anak muda ini harus mulai belajar blockchain. Ya bisa kemarin tuh statementnya kalau nggak salah AI blockchain. saatnya pesantren cetak ahli blockchain dan AI. Wah, keren ya. Ini menarik. Coba mungkin kita perlu pandangan Ki Bagas sebagai pakar di industri keuangan. Nah, gimana tuh guys? Menurut itu guys? Kalau kita lihat sebenarnya ini dari wakil presiden kita emang kita terus harus mengikuti lah apa yang terjadi perkembangan gitu kan. Kita kan lagi gencar-gencarnya nih kripto saat ini dan nggak boleh ketinggalan nih. Jadi nggak cuma para pelaku Web3 aja yang boleh maju di kripto dan mungkin untuk orang-orang yang lain seperti orang-orang pesantren nih yang sekarang ini sedang didorong juga nggak boleh kalah nih. Siapa tahu kan dari suatu pesantren di mana memunculkan dari kayak pelaku industri Web3 yang baru yang bahkan bisa create project baru yang ini dari Indonesia dan bahkan bisa dilirik dari mata dunia gitu. Wow. Jadi ini kan keren ya. ini sebuah kemajuan yang besar. Jadi kita nggak cuma gitu-gitu aja lah. Kita juga harus mengikuti apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Soalnya juga kalau nggak salah ya sekitar pertengahan tahun ini tuh wakil presiden kita Pak Gibran juga mengundang beberapa komunitas Bitcoin ya gitu kan. Ke I think ke istananya dia. Yes, benar banget. Jadi ke kantornya dia diundang dan memang untungnya menerima masukan gitu dari beberapa penggiat kripto gitu kan. Nah guys, what if kalau misalkan nih guys ya, gue pengen brainstorming aja gitu guys. Let's say kira-kira dari anak-anak pesantren gini kan pastinya ada yang namanya harus pembelajaran dari segi teknologi dong pastinya gitu kan. Dari segi IT, teknologi dan juga blockchain gitu kan. Nah dengan kondisi landscape edukasi Indonesia yang saat ini terjadi, itu gimana cara mereka tap in gitu guys di blockchain guys? Gitu kan. Kalau untuk blockchain ya, karena kita lihat sampai sekarang ini sih belum ada sistem pendidikan yang memasukkan industri Web3 blockchain itu ke dalam sistem pendidikan lah. Jadi ini mesti otodidak di luar sekolah kasarannya seperti itu. Jadi mungkin kedepannya dari pembelajaran Web3 atau blockchain ataupun kripto ini soon bisa dimasukkan ke sistem pendidikan Indonesia gitu. Jadi ini kurikulum gitu ya? Iya betul. Jadi ini bisa jadi tahap pengenalan untuk generasi muda mungkin masih di tahap sekolah, mungkin SMA atau perkuliahan gitu. Jadi mereka udah dapat bekal nih tentang Web3, tentang kripto dan siapa tahu mereka ada beberapa orang yang tertarik dan mendalami setelah mereka selesai bisa berkarir di industri Web3 gitu loh. Jadi ini ya jadi potensi yang bagus lah kalau apabila bisa masuk di dalam kurikulum kita gitu. Tapi itu juga menjadi tantangan bagi tenaga pengajarnya ya guys ya. Karena kan mereka juga harus mengerti juga soal kripto, blockchain dan investment gitu kan. Iya. Berarti menurut lu mereka harus ada pelatihan tersendiri gitu untuk guru-gurunya. Betul. Jadi gitu. mungkin sebelum itu diimplementasi ke kurikulum, jadi kita perlu siapkan dulu nih siapa pengajarnya. Kita mungkin ada kayak sistem pelatihan dan mungkin kita bisa pilih dulu nih siapa orang-orang yang layak lah istilahnya untuk bisa ngajar tentang Web3 di sekolah gitu loh. Jadi siapa tuh guys?
Wah kalau ini ya mungkin banyak lah pelaku-pelaku di Web3 gitu. Mungkin Pak Radit mau mengajukan diri nih. Wah, bisa jadi nih. Ya kita sebagai Samuel Crypto Exchange juga support ya, fully support of all the program yang dilontarkan oleh government gitu kan. Kita siap juga untuk melakukan edukasi ke beberapa sekolah, universitas juga gitu. Kita juga siap ya menjadi tenaga pengajar juga gitu kan. Ki Bagas juga siap jadi tenaga pengajar teknikal, blockchain, cara entry di market semuanya Ki Bagas sudah paling the best gitu kan. Waduh. Jadi, Karena sejalan juga Bro Radit dengan arahan dari OJK bahwa kita untuk mendorong literasi keuangan. Betul. Khususnya kita di keuangan digital ini, aset kripto untuk semakin luas, semakin tertuju dengan adanya literasi kripto ini, dan harapannya daerah-daerah di luar jangkauan ya seperti di Pulau Sulawesi, di Pulau Kalimantan itu bisa tersalurkan juga. Tapi dengan adanya digital ini kita berharap teman-teman yang ada di sana bisa melihat kita juga, ini salah satu bentuk edukasi dan sharing terkait dengan keuangan digital. Berharapnya juga bisa jadi manfaat bagi orang-orang banyak gitu ya, khususnya di pelosok-pelosok negeri kita. Gitu. Karena justru itu tantangan juga ya Bro Agil ya. Jadi memang kan ada beberapa ya saudara-saudara kita lah yang di pelosok-pelosok sana itu belum mendapatkan akses pendidikan yang layak gitu kan. Bahkan juga ya dari fasilitas dan juga infrastrukturnya itu masih banyak yang belum layak gitu loh. Jadi ya kita ya support lah ya everything, dimanapun kalian berada kita akan support gitu. Kita pun siap juga jadi pengajar, mau baik online kalau jauh, mau offline juga bisa gitu loh. Tapi ya send proposal dulu, nanti kita coba cek di sana. Ya pasti dong gitu kan, supaya kita bisa jelaskan di sana. Ini adalah satu statement yang positif, juga menarik buat industri Web3 di Indonesia sih. Iya. Dan ini not only pesantren loh ya, maksud gua semua sekolah, universitas, apapun itu, bidang pendidikan apapun itu, kelas-kelas bootcamp dan macam-macam, we are ready gitu loh untuk bantu-bantu. Benar banget. Atau teman-teman juga boleh di komen di bawah, siapa tahu ada sekolah masukan untuk atau pertanyaan yang perlu kita jawab, bisa komen di bawah. Nanti dari berbagai kalangan, tidak hanya santri, tapi anak-anak sekolah SMA, mungkin anak kuliahan, bootcamp dan lain-lain, kita pada prinsip dasarnya adalah untuk literasi keuangan digital agar masyarakat Indonesia semakin terbuka lah terkait dengan keuangan digital Indonesia, khususnya aset kripto. Jadi tugas kita adalah menjaga transaksi dan juga menjaga atau melakukan literasi ya gitu. Jadi melakukan literasi. double I di belakangnya, transaksi dan literasi gitu. Literasi dan inklusi. Literasi dan yang dari OJK itu ya. Wah keren ya Bro Agil, salam dingin. Salam dingin. Ngomong-ngomong salam dingin ya Bro Agil nih. Nah jadi dari sisi hukum bisa, dari sisi teknologi bisa, dari sisi edukasi, all teori aset kripto kita juga terbuka. Bro Agil, aduh ini pembicaraannya udah semakin dingin nih ya. Makin dingin gitu loh. Jadi memang kita baru-baru ini juga melihat ya ada beberapa inovasi dan juga perusahaan-perusahaan baru yang muncul di perusahaan-perusahaan baru di kripto di Indonesia gitu yang muncul gitu kan. Salah satunya, ini bukan rumor lagi ternyata Bro Agil. Ternyata tuh kemarin udah ada bursa baru Bro Agil. Jadi ada bursa kripto baru yang pengen menjadi bursa kedua lah di Indonesia saat ini gitu kan. Kalau kita tahu kan yang eksis selama ini kan ada dari pihak yang satu gitu kan. Dan sekarang muncul nih, baru akan muncul gitu yang kedua gitu. Menurut Bro Agil gitu, kira-kira gimana nih Bro Agil ke depannya nih secara sentimen? Positif, negatif atau gimana? Kalau menurut saya pribadi, melihat dengan adanya inovasi terhadap SRO yang baru, self-regulation organization yang akan hadir, itu sebenarnya saya menyambut baik ya. Karena memang pada dasarnya aset kripto ini sifatnya adalah inovasi. Dan selama itu bursa atau clearing dan custodian yang baru itu hadir untuk membawa kemajuan di ekosistem kripto ini, why not? Karena memang di dalam PROJK 27 tahun 2024 tidak secara spesifik mengatur bursa hanya satu, clearing hanya satu, custodian hanya satu, tapi boleh lebih dari satu. Yang kita tahu sekarang adalah bursa yang sudah beroperasional, ada CFX, KKI dan ICC, dan juga sudah ada custodian yang diresmikan, sudah ada keluar lisensinya, yaitu Tenet Depository. Tenet sudah keluar lisensinya sebagai lembaga custodian aset kripto. Dan tentunya kalau memang adanya nanti dan sudah di sounding adanya bursa clearing dan custodian yang baru, saya berharapnya bisa membawa dampak positif yang tentunya ini kan aset kripto adalah aset global yang dimana bisa diwadahi sehingga menjadi liquidity yang cukup kompleks sehingga pedagang-pedagang lain bisa sebagai integrasi ke dia. Karena kan bagaimanapun
ini sekali lagi keuntungan dan manfaatnya untuk masyarakat. Ketika liquidity yang sudah tersedia di Indonesia, salah satunya misalkan emang bursa ingin menyediakan, itu menjadi langkah pasti karena aman disimpan di negara sendiri tanpa tergantung oleh negara lain atau oleh crypto exchange lain atau entitas lain gitu atau entitas Jadi lain. lebih safe juga gitu kan. Ya hopefully nanti ke depan ada LPS-nya gitu ya bro ya. Iya. Lalu lagi penjamin simpenan gitu kan. Karena kan ini bukan kayak saham ya, ini lebih ke currency ya kemana kan. Crypto. Iya lebih mirip ke currency. Ya. Ini jadi tantangan besar sih karena kan aset kripto ini aset global. Bisa nggak menjadi wadah untuk aset itu diperjualbelikan di Indonesia dan disimpan secara utuh di custody mereka dan sebagai clearing mereka bisa disimpan di di liquidity mereka dan juga bursanya bisa sebagai tempat terjadinya jual beli aset kripto di Indonesia. Dan itulah yang menjadi tantangan besar menurut saya kalau kita bicara dengan aset kripto karena ini cakupannya luas. Dan salah satu yang harus kita bisa buktikan adalah penyimpanan aset kripto itu memang disimpan dengan baik di dalam negeri tanpa tergantungan dengan negara lain. Hebat Indonesia ya, ada aja innovation ya. Iya, mantap. Terdepan. Kayaknya kita terdepan deh dalam meregulasi kripto. Gitu. Hebat sih, hebat. Cuma satu sih, ini juga ada isu juga nih. Kemarin gue baca dari thread kalau nggak Twitter gitu kan. Jadi itu banyak brand ambasador dari project lain, bahkan dari exchange global lain tuh yang berkeliaran di Indonesia gitu loh. Jadi mereka memasarkan produk mereka sendiri yang akhirnya user base di Indonesia tuh pada pindah ke exchange global ini gitu loh. Dan ini menjadi salah satu concern juga sih bagi pelaku pasar gitu kan. Karena memang bukan pelaku pasar aja, pelaku industri malah gitu kan. Selayak ke pelaku pasar kan mereka harus report tax gitu kan. Which is kalau kita trading di luar kan taxnya nggak mahal ya, lebih mahal gitu kan. Jadi lebih besar. Jadi itu nggak efisien juga untuk individu investor gitu loh. Nah menurut pandangnya Bro Michael gimana tuh bro? Terkait dengan brand ambassador di Indonesia yang memasarkan produk global gitu. Ya ini sih jadi satu kekhawatiran juga ya buat kita semua karena artinya kalau uangnya lari keluar lagi kan ini jadi satu sentimen yang negatif juga karena artinya uang ini akan mengalir tapi di luar Indonesia gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua adalah ini kan ilegal jadi mungkin harusnya sebenarnya regulator bisa melakukan tindakan pemberantasan atau pencegahan terhadap KOL atau influencer yang menjalankan promosi dari produk-produk atau let's say exchange dari luar negeri. Karena ini kan bisa dibilang satu ilegal dan kedua membahayakan juga kan. Kayak gitu karena user tidak punya keamanan. Betul. Kayak gitu. Jadi mereka investasi di satu let's say exchange, tapi exchange itu nggak punya let's say legalitas di Indonesia, dia juga nggak menjaminkan atau punya aset yang terkonsentrasi yang bisa diakses, gitu ya. Yes, custody kayak gitu-gitu. Jadi ini memang jadi salah satu bisa dibilang kekhawatiran juga, karena bisa ini poin yang ketiga adalah ini bisa menggerus proyek-proyek yang ada di Indonesia sendiri kayak gitu. Masa yang ilegal bisa berkompetisi dengan yang legal gitu, itu kan jadi satu concern lah buat kita semua kayak gitu. Nah itu sih. Gue pengen menjawab dari kerisauan Bro Michael. Memang di beberapa kesempatan diskusi bersama dengan regulator sudah ada wadah yaitu Satgas Pasti namanya, yang dimana gabungan dari penegak hukum antara lainnya regulator kita juga ada OJK, terus ada kepolisian, KPK dan lain-lain. Dan itu memang untuk menegakkan hukum yang ilegal dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satunya tadi unsur exchange yang ilegal ya, yang representatifnya ada di Indonesia itu akan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan jauh ke depan juga Bro Michael, kekhawatiran yang dilihat ini yang lebih masif adalah judol. Itu dia tuh. Nah, itu juga salah satu dari Satgas Pasti akan melakukan tindakan yang lebih preventif, tindakan yang lebih masif terhadap penggunaan atau terhadap wadah judol ini, terutama bandar-bandar yang yang marak di website Google ya, dan itu masih jadi tahap concern mereka untuk menindak itu dulu. Dan tidak terlepas juga dari kerisauan Bro Michael itu crypto exchange yang ilegal, dan itu masuk diantaranya di dalam tupoksi dari Satgas Pasti untuk memberantas
hal-hal yang ilegal di Indonesia. Nah mungkin Bro Aga bisa menginformasikan ke kita mekanisme pelaporannya kayak gimana sih, misalkan let's say apakah dari user atau dari pelaku usaha atau dari mana gitu yang bisa melakukan pelaporan? Oke, jadi gini, ada 2 langkah untuk menindak subjek-subjek yang ilegal ini. Ini termasuk tadi crypto exchange ilegal, judol dan lain-lain ya. Jadi 2, yang pertama adalah tindakan dari penegak hukum itu sendiri. Menurut dengan analisa mereka, dan mereka kan pasti ada history maupun ada trafficnya, karena juga bekerja sama dengan Kominfo, mereka bisa tracking sendiri dan akan melakukan tindakan pemblokiran terlebih dahulu. Jadi dari point of view yang pertama itu adalah dari sisi Satgas pastinya. Tapi untuk yang kedua dari sisi masyarakat atau seperti kita di luar dari Satgas pasti. Nah itu kita bisa melaporkan nantinya ketika sudah launching, ada namanya IASC. Jadi IASC itu adalah Indonesia Anti-Scam Center yang dibikin oleh OJK dan nantinya akan di-launching ke publik, yang dimana kita bisa melaporkan secara mandiri ke website tersebut apabila ada hal-hal yang ditemukan subjek yang ilegal seperti tadi judol, entitas-entitas yang ilegal yang tentunya di sektor jasa keuangan yang tidak comply dengan regulator, dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan. Menarik. Tapi itu pun juga sebenarnya balik lagi ke investornya gitu kan, ke usernya gitu. Itu it's up to you guys. Kita nggak masalah kalian ada di Sambal Crypto. Kan exchange Indonesia banyak banget ya. Ada 23 yang udah daftar PAKD ya kalau nggak salah gitu. PAKD. Tapi kita tetap bilang ke teman-teman semuanya SkyMed ya be cautious saja. Karena kan kalau kalian trading atau investasi di exchange Indonesia yang udah diregulasi di Indonesia, kalau kenapa-napa tuh kalian bisa langsung gitu loh ke kantornya, langsung lapor OJK. Kalian tahu custody-nya di mana gitu kan, which is tadi udah ada ICC dan macam-macam gitu kan. Jadi teman-teman semuanya punya akses lah kalau di Indonesia. Tapi kalau misalkan dari global exchange yang belum punya lisensi OJK di Indonesia, kalian tuh bingung mau kemana gitu kan. Gua pun juga yang kerja di exchange sekarang juga bingung gitu. Let's say kalau misalkan gua pakai global exchange, ini kalau duit gua nge-freeze tiba-tiba gitu, gua harus lapor siapa gitu kan. Masa dengan cuman viralin doang gitu kan. Bener banget. Jadi ya duit, masalahnya kan duit ini bro ya, sensitif banget gitu kan. Dan ini kan life saving juga gitu. Jadi ya, I think gitulah. Oke, menarik. Tapi pemerintah juga gue apresiasi karena sekali lagi tujuannya untuk pelindungan konsumen. Jadi lebih aman dan nyaman tentunya memakai produk-produk atau entitas yang sudah legal dan berizin diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Salah satunya adalah Samuel Crypto Indonesia. Wih, udah SNI berarti gitu ya. Kurang lebih seperti itu. SNI ya berarti ya. Hebat. Wah, kata admin kita udah 56 menit. Yang terakhir ya, silakan yang terakhir. Mungkin terakhir kita coba ulas sedikit geopolitik. Nah, jadi memang dari dunia internasional ini memang ada beberapa kejadian yang cukup seru. Pertama adalah salah satunya di US ini mungkin pemilihan wali kota di US. Zohran Mamdani keluar sebagai pemenang. Ini sesuai dengan prediksi let's say di banyak prediction market. Ini lebih dari 90%. Dan ini adalah bisa dibilang wali kota muslim pertama di US kayak gitu. I see. Mungkin ini bisa jadi katalis positif buat US bahwa mereka benar-benar mengimplementasikan demokrasi dengan begitu terbuka lah intinya. Tapi kabarnya Donald Trump gak suka tuh gue lihat. Yes, memang kalau dari sisi sentimen karena Trump dengan Mamdani ini punya gesekan karena keduanya muncul atau keluar dari partai yang berbeda. Ya. Kayak gitu, itu satu. Nah yang kedua adalah Korea. Jadi Korea ini lagi sedikit hangat juga, sedikit memanas. Burning kayaknya. Yes, skalanya memang belum terlalu besar, cuman gesekan-gesekan itu terjadi dalam 1-2 hari terakhir. Jadi di sana memang lagi ada kunjungan dari US. Nah ternyata di sela-sela kunjungan tersebut Korea Utara melakukan uji coba roket lah. Jadi kayak ya mungkin mancing-mancing dikit lah. Mancing sedikit ya. Tapi di area perbatasan doang dia gitu. Jadi nggak sampai kota-kota besar. Kayak ngetes aja gitu. Jadi buat teman-teman kita yang mungkin ada di Seoul, Busan, hati-hati ya. Terutama di Seoul itu ada admin kita di sana. Ada USI. Ada USI di sana gitu. Ada USI di sana. Wih, jam siapa tuh guys? Mana? Ini ada turunin guys, ini nggak ada promosi nih guys. Iya. Jadi memang kurang lebih informasinya seperti itu, dan juga mungkin kalau dari makro dan finance seperti news sebelumnya bahwa dolar juga masih stand out, juga termasuk gold walaupun sempat turun ke
level berapa ya? 4.000 ya? Iya. Bahkan di bawah 4.000. Bahkan di bawah 4.000, sekarang cuman ternyata memang sentimennya masih cukup kuat di sana. Jadi mungkin ini bisa jadi katalis buat investor di industri keuangan untuk jangan khawatir lah. Satu lagi, jadi The Fed melakukan cut rate ya sebesar 25 basis poin. Itu menjadi katalis yang super positif untuk saat ini, tapi market crypto belum kemana-mana. Gitu. Jadi sekarang suku bunga ada di angka 3,75%. Jadi itu ya hopefully masih bisa turun lagi in the upcoming months. Tapi ada kabar juga bahwa Powell akan diganti gitu per pertengahan tahun 2026. Gitu. Tapi kandidatnya keluar nanti Desember katanya. Oke, walaupun belum confirm. Ini nggak tahu apakah benar atau rumor dari Donald Trump karena Mr. DT ini, Donald Trump ini suka membuat rumor, membuat rumor pasar. Rumor pasar dan udah waktu dekati tiba-tiba batal. Iya. Gitu. Kemarin berantem sama Cina sudah baikan. Nah iya padahal itu udah kena liquid dalam-dalamnya. Turun 10 Oktober itu, aduh. Dan satu lagi terkait dengan 10 Oktober ternyata salah satu market maker terbesar di dunia, Wintermute, ini rumornya walaupun ternyata ditepis oleh internal dari Wintermute sendiri, ternyata Wintermute mau melakukan gugatan terhadap Binance. Walaupun ternyata ditepis ya, walaupun cuman ini kan jadi salah satu informasi yang menarik karena ternyata Wintermute mengalami kerugian yang cukup besar akibat dari market crash yang terjadi di 10 Oktober kemarin. 10 kayak gitu. Jadi mungkin itu beberapa informasi. Ini kalau udah gugatan ini udah areanya Agil ini. Waduh. Ahlinya. Udah sering digugat ya dia. Iya. Anyway, wah kita udah kayaknya episode terpanjang nih kayaknya. Udah 1 jam. Udah 1 jam ya, tinggal ini jadi gak enak nih sama admin ini harus cut semuanya gini. Anyway, jadi sampai situ aja teman-teman. SkyMeds dari Sambal Crypto Indonesia. Thank you udah nemenin kita sampai episode 17 ya. Dan masih akan ada episode terus menerus gitu dan tunggu Bagas akan ada show sendiri ya. Jadi akan ngebahas technical. Kita akan bahas market secara live. Gitu. Secara live ya, live action ya. Kok jangan kemungkinannya pasti dong. Pasti nggak? Soon lah. Soon. Oke, soon. Ya, surat. Bukan beda lagi ya. Oke, anyway, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share dan juga kalau bisa komennya membangun gitu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Ngobrol Kripto bareng SKI.